Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Atalah Dilan Syahputra dengan NIM A11 2023 14879. Izin mempresentasikan hasil paper yang kami buat. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan di soal UTS. Nah, masuk yang pertama, apa masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini dan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti? Nah, masalah utama penelitian ini adalah banyaknya gambaran bencana yang dibagikan melalui media sosial, sementara proses penilaiannya tingkat kerusakan secara manual membutuhkan waktu dan tenaga besar. Nah, dalam kondisi darurat, keterlambatan membaca informasi visual dapat menghambat prioritas respons, terutama untuk menemukan area mana yang mengalami kerusakan berat. Nah, sebenarnya topik ini penting karena klasifikasinya otomatis. Jadi sistem ini dapat membantu membedakan citra severe damage, mild damage, little or no damage gitu. Nah, secara dengan begitu tuh data visual dari masyarakat dapat diubah menjadi informasi awal yang lebih berguna bagi relawan juga gitu, instansi kebencanaan juga, tim SAR juga dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, lalu memasuki soal yang kedua, yaitu jelaskan kembali rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bagaimana metode yang dipilih menjawab masalah tersebut. Nah, ini rumusan masalahnya adalah penelitian ini tuh bagaimana mengklasifikasikan tingkat kerusakan pada citra bencana gitu dari sosial media secara eh, lebih akurat dan ter apa ya terukur gitu. Nah, kalau tujuannya sendiri adalah tujuannya membangun model klasifikasi image only untuk tiga kelas damage severity pada dataset krisis MMD, lalu membandingkan performa model dengan uh, baseline image only yang sebelumnya. Nah, lalu ketiga adalah menganalisis kelas yang menjadi bottleneck. Jadi metode yang dipilih tuh menjawab masalah tersebut dengan memakai convex convex tiny sebagai backbone visualnya, lalu progressive fine tuning ini sebagai model tuh beradaptasi bertahap dari image net ke domain citra bencana gitu. Nah, lalu apa sih wake random sampler itu untuk mengurangi bias akibat kelasnya imbalance, label smoothing untuk mengurangi apa ya overconfidence serta evaluasi menggunakan akurasi, terus precision, recall F1 score, dan confusion matrix gitu. Nah, masuk ke soal nomor 3, yaitu teori atau konsep utama apa yang menjadi landasan penelitian ini dan mengapa pendekatan tersebut dipilih dibanding alternatif lain yang ada di literatur. Nah, ini kenapa kita yang menjadi landasannya ini tuh sebenarnya krisis MMD sebagai bentuk benchmark citranya. Jadi transfer learning sebagai pembelajarannya dan convex tiny backbone itu sebagai apa ya arsitektur utamanya gitu. Jadi krisis MMD dipakai karena menyediakan citra bencana dengan label tingkat kerusakan. Transfer learning juga dipilih karena dataset domain bencana bencana tidak sebesar dataset umum seperti ImageNet, sehingga sebenarnya lebih efisien memanfaatkan pengetahuan awal dari model pre-train gitu. Nah, Convex ini dipilih juga dibanding CNN klasik seperti ResNet atau DesNet karena arsitekturnya itu lebih lebih modern dan mengadopsi beberapa prinsip desain transformer.
Jadi dibanding apa tuh, fit murni apa Pak? Fit murni dan convex, jadi masih mempertahankan bias lokal CNN yang biasanya lebih cocok untuk data eh, untuk data berukuran tidak besar atau sedang gitu ya. Nah, lalu masuk ke soal nomor 4. Jadi, apa gap penelitian yang ditemukan dari kajian literatur dan bagaimana penelitian ini berkontribusi untuk mengisi gap tersebut? Nah, jawabannya adalah gap penelitian yang ditemukan adalah baseline image only pada krisis MMD damage. Severity masih didominasi oleh ResNet, DesNet-nya yang 121 dan Vision Transformer. Nah, jadi belum banyak penelitian yang menerapkan convex ini dengan strategi fine tuning progresif pada tes ini. Jadi, selain itu, class mild damage masih menjadi masalah karena visual berada di antara severe damage dan little atau no damage gitu. Penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan convex ini menerapkan 3 fase progressive fine tuning serta memberikan analisis per kelas. Kontribusi tersebut mengisi gap performa model image only dan memperjelas bahwa mild damage adalah area yang masih perlu dikembangkan gitu. Nah, masuk ke nomor 5. Jelaskan tahapan metode yang digunakan dalam penelitian ini beserta alasan mengapa setiap tahapan tersebut diperlukan. Nah, ini tahapan metode berdasarkan paper adalah yang pertama adalah dataset krisis MMD dimuat dan sampel file gambar yang hilang dibersihkan agar datanya tuh yang masuk ke model tuh benar-benar valid gitu. Kedua, distribusi kelas dieksplorasi karena dataset tidak seimbang dengan severe damage sebagai kelas mayoritasnya. Nah, ketiga, dilakukan prepros dan augmentasi. Nah, seperti apa prepros dan augmentasi ini tuh seperti resize, crop, horizontal atau vertical flip. Terus apa lagi ya? Color, jitter, rotasi, grayscale, dan normalisasi image nets agar modelnya tuh lebih apa ya, Pak? Lebih robust terhadap variasi citra bencana gitu. Nah, yang keempat adalah model convex ini. Nah, ini di convex ini pretain dibangun dengan classification head untuk 3 kelas severity-nya. Nah, kelima adalah training dilakukan dalam 3 fase, head only, partial unfreeze dan full fine tuning. Jadi strategi ini diperlukan agar agar adaptasi model tuh lebih stabil dan tidak langsung merusak representasi pretainnya gitu. Nah, yang keenam adalah evaluasi. Hasil evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, confusion matrix, dan per class akurasi. Nah, lalu masuk ke soal nomor 6, yaitu bagaimana memastikan bahwa setiap tahapan pemrosesan yang dilakukan menghasilkan output yang valid dan sesuai tujuan penelitian. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 6 ini adalah, jadi validitas tahapan dipastikan dengan pengecekan jumlah data sebelum dan sesudah cleaning, visualisasi distribusi kelas, terus habis itu serta visualisasi contoh gambar dan hasil augmentasi. Dengan cara ini, peneliti itu dapat memastikan bahwa
data tidak rusak dan transformasi tidak menghilangkan informasi yang penting gitu. Nah, pada tahapan training, validation set digunakan untuk memilih checkpoint yang paling baik, bukan hanya melihat performa trainingnya aja. Jadi pada tahap akhir, tes set terpisah digunakan untuk mengukur kemampuan generalisasi. Confusion matrix juga dipakai untuk memastikan kesalahan model dapat dianalisis secara spesifik antar kelas. Gitu. Lanjut ke nomor 7. Di sini apa keterbatasan dari metode yang digunakan dan bagaimana keterbatasan tersebut diantisipasi dalam penelitian. Nah, keterbatasan di penelitian ini jadi tuh model hanya menggunakan gambar dan belum memanfaatkan text to it, dataset tidak seimbang dengan severe damage sebagai kelas mayoritasnya, kelas mild damage ambigu, dan rentan label noise juga. Jadi serta dataset berkurang sehingga fine tuning penuh beresiko overfitting. Nah, jadi antisipasinya adalah image only diposisikan sebagai skenario praktis saat teks tidak tersedia atau tidak reliable. Weak random sampler dan label smoothing digunakan untuk mengurangi bias terhadap kelas mayoritas dan overconfidence. Nah, progressive fine tuning serta early stopping digunakan untuk menjaga stabilitas training. Nah, untuk penelitian lanjutan, perbaikan sebenarnya akan diarahkan ke multimodal fusion, ordinal loss, dan refinement label gitu. Nah, soal ke-8, hasil seperti apa yang diharapkan dan bagaimana cara mengukur serta mengevaluasi keberhasilan metode yang digunakan. Nah, hasil yang kami harapkan adalah sebenarnya model mampu mengklasifikasikan 3 tingkat kerusakan dan mengungguli baseline image only sebelumnya. Nah, keberhasilan itu sebenarnya diukur dengan overall akurasi, weight F1 score, F1 score, lalu precision, recall, terus habis itu F1 score per class, dan confusion matrix. Nah, pada paper final ini model itu mencapai akurasi alhamdulillahnya di 71,46% dan weight F1 score sekitar 0,710. Jadi nilai ini tuh sebenarnya alhamdulillah lebih tinggi dari baseline ResNet 50, 62,57%. Nah, DashNet itu tuh yang kemarin tuh 63,14% dan Vision Transformer 65,41. Jadi analisis per kelas menunjukkan severe damage paling kuat, sedangkan mild damage tetap paling sulit. Gitu. Nah, masuk ke nomor 9. Apa kontribusi penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu atau penerapan di dunia nyata? Nah, ini secara teoritis penelitian ini tuh menunjukkan bahwa Convex Tiny dapat menjadi backbone kompetitif untuk klasifikasi citra bencana, mendukung penggunaan progressive fine tuning pada dataset domain khusus, dan mengidentifikasikan mild damage sebagai masalah riset yang masih terbuka. Secara praktis, penelitian ini tuh memberi dasar bagi sistem penyaringan citra bencana secara otomatis. Lalu sistem seperti ini dapat membantu lebih memprioritaskan respon awal berdasarkan tingkat kerusakan visual ya, dan dapat dikembangkan menjadi sistem pendukung keputusan bagi relawan, instansi, terus platform monitoring krisis gitu. Nah, masuk ke nomor 10 di mana sebutkan 3 referensi paling penting yang digunakan dan jelaskan mengapa sumber tersebut sangat relevan dan krusial bagi penelitian.
Nah, sebenarnya referensi paling penting di sini ada 3. Yang pertama dari Alam Ofli dan Imron. Ini 2018 tentang krisis MMD. Kenapa? Karena menjadi sumber dataset, definisi tes, lalu dan label damage severity-nya. Nah, lalu yang kedua itu Liu et al. 2022 itu tuh tentang ConvNext karena menjadi dasar pemilihan arsitektur ConvNext Tiny sebagai model utama kita. Nah, lalu yang ketiga adalah Shetty et al. 2024 tentang disaster assessment menggunakan multimodal deep learning seperti ResNet 50, DesNet 121, dan Fit untuk membandingkan performanya. Nah, setelah itu pertanyaan ke-11 adalah berdasarkan paper yang telah dibuat, jelaskan kelebihan penelitian dibanding paper rujukan. Jika terdapat kekurangan, sebutkan aspek yang seharusnya diperbaiki dan mengapa belum dilakukan. Nah, kelebihan penelitian ini adalah performanya yang lebih tinggi dari baseline image only yang dijadikan rujukan, yaitu mencapai akurasi 71,46%. Selain itu, strategi trainingnya lebih terstruktur karena menggunakan progressive fine tuning, terus baik random sampler, label smoothing, dan early stopping. Jadi paper juga tidak hanya melaporkan angka total, tetapi membahas performa per class sehingga kelemahan model tuh lebih terlihat gitu. Nah, tapi di sini ada kekurangannya adalah penelitian belum memakai text to it. Padahal krisis MMD itu sebenarnya bersifat multimodal. Nah, selain itu juga milk damage masih memiliki F1 score paling rendah karena batas visualnya ambigu. Perbaikan yang seharusnya dilakukan sebenarnya akan memakai multimodal version, ordinal loss, dan mungkin memperbaiki kualitas labelnya. Perbaikan tersebut belum dilakukan karena penelitian ini dibatasi oleh pendekatan image only, keterbatasan waktu, serta fokus eksperimen pada pembuktian efektivitas ConvNext Tiny terlebih dahulu. Sekian, saya Atlah Dilan Saputra. Mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.